Bertemu kembali di pertemuan kedua pada materi pertumbuhan dan perkembangan bersama saya Ibu Ana Surahmi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan faktor-faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua dapat mendeskripsikan faktor-faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga dapat menjelaskan beberapa fungsi hormon, dan yang keempat kalian dapat membuat desain penelitian sederhana tentang pengaruh faktor luar yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan baik pada tumbuhan, pada hewan maupun pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibedakan, ada faktor luar dan ada faktor dalam. Mengapa disebut faktor luar? Karena memang bersumber dari lingkungan yang ada di sekitar tumbuhan itu sendiri. Nah, beberapa faktor luar yang akan dibahas antara lain yang pertama ada nutrisi. Nutrisi atau kita menyebutnya makanan ya. Jadi nutrisi ini adalah sumber energi dan sumber materi yang digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk komponen sel. Pada tumbuhan, nutrisi dibedakan ada makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Itu contohnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian juga ada mikronutrisi. Kenapa disebut mikronutrisi? Karena memang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit tetapi esensial. Kenapa disebut esensial atau penting? Karena kalau tidak terpenuhi maka tumbuhan akan mengalami gejala defisiensi. Contohnya apa? Contohnya ada mangan, ada boron, ada kuprum, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada faktor air. Faktor air kita mengenalnya sebagai bahan baku proses fotosintesis. Sebenarnya tidak hanya untuk fotosintesis ya, tetapi air juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk reaksi-reaksi enzimatik, kemudian juga pelarut zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, atau juga dibutuhkan tumbuhan untuk menjaga kelembapan. Kemudian yang ketiga ada cahaya. Cahaya juga pada fotosintesis merupakan syarat untuk bisa berlangsungnya proses fotosintesis. Tetapi cahaya yang berlebihan justru bisa menghambat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Kemudian ada kelembapan. Nah, kalau kita bicara kelembapan artinya persentase kadar uap air yang ada di udara. Pengaruh kelembapan ke tumbuhan itu berbeda-beda ya, tetapi secara umum begitu lingkungan sekitar lembab, maka proses penyerapan air akan berlangsung maksimal dan penguapan akan turun atau berkurang. Nah, keadaan ini atau kondisi ini menyebabkan aktivitas perpanjangan sel akan maksimal. Nah, kalau selnya bertambah panjang secara maksimal, otomatis proses pertumbuhan pada tumbuhan juga berlangsung secara maksimal. Kemudian yang kelima ada suhu. Suhu di mana tumbuhan bisa hidup dengan sangat baik, kita menyebutnya sebagai suhu optimum. Kisaran suhu optimum ini berkisar antara 10 sampai 30 derajat, 38 derajat, 10 sampai 38 derajat Celcius. Nah, tumbuhan tidak bisa hidup di bawah suhu 0 derajat Celcius dan di atas suhu 40 derajat Celcius. Tetapi pada beberapa tumbuhan, khususnya tumbuhan yang hidup di 4 musim, beberapa bisa mengalami adaptasi begitu suhu mencapai 40 derajat Celcius. Nah, ini beberapa faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Banyak sekali faktor luar lainnya yang bisa kamu temukan atau kamu cari dari sumber-sumber yang ada. Kemudian kita akan melihat berikutnya faktor dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada sifat genetik dan yang kedua ada hormon. Kita akan lihat dulu yang pertama ada gen. Nah, di dalam gen itu terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang diturunkan kepada keturunannya. Jadi kalau kita bicara gen berarti kita bicara tentang sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya.
Kemudian yang kedua ada hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat penting, dibuat pada satu bagian tumbuhan tetapi mempengaruhi bagian lain dari tumbuhan tersebut. Nah, kita akan lihat beberapa hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin. Nah, ada banyak sekali fungsi auksin, kalian bisa lihat pada slide. Ya. Yang pertama ada merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga merangsang pemanjangan di titik tumbuh. Berarti ini di ujung akar dan di ujung batang. Kemudian mempengaruhi pembentukan batang. Nah, mungkin kalian pernah melakukan eksperimen ini ya dengan meletakkan tumbuhan. Kemudian nanti kita mengamati bahwa arah pertumbuhan itu mengarah ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya cahaya matahari itu yang sangat besar justru bisa menghambat proses pertumbuhan. Jadi, pada daerah yang terkena cahaya matahari biasanya auksin akan mengalami penyebaran. Sehingga pada daerah yang terkena cahaya matahari itu pertumbuhan justru terhambat. Karena itu kesannya memang arah pertumbuhan itu ke arah datangnya cahaya. Kemudian fungsi auksin yang kelima merangsang pembentukan akar lateral atau akar samping, kemudian merangsang terjadinya proses diferensiasi. Nah, ini yang pertama hormon auksin. Kemudian yang kedua ada hormon gibberellin ya. Yang kedua ada hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini ditemukan pada jamur Gibberella fujikiroi yang dulunya yang bisa menyebabkan tanaman atau sering disebut tanaman mengalami benih bodoh ya. Kenapa disebut benih bodoh? Karena tanamannya tumbuhnya tinggi tapi kurus dan kemudian mengalami kematian. Nah, karena itu kemudian dibuat gibberellin sintetis yang digunakan untuk merangsang proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, kalian bisa melihat pada gambar yang pertama di situ ada tanaman yang diberi hormon gibberellin di sebelah kanan dan ada tanaman yang tidak diberi hormon gibberellin. Ada pertumbuhan yang berbeda. Jadi fungsi dari gibberellin sintetis ini fungsinya merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran tubuh raksasa atau mengalami gigantisme. Kemudian fungsi lain yang juga dikenal dari hormon gibberellin ini adalah merangsang pembentukan buah tanpa biji. Nah, di situ ada beberapa gambar buah tanpa biji. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin, fungsinya menggiatkan pembelahan sel, mempengaruhi pertumbuhan sel dan mempengaruhi pertumbuhan tunas. Nah, kita lanjutkan berikutnya ada gas etilen. Gas etilen ini kita sering menyebutnya gas karbit ya, gas karbit. Jadi fungsi dari gas etilen ini mempengaruhi proses pematangan buah-buahan. Kemudian juga merangsang pengguguran buah dan daun. Hormon berikutnya ada asam absisat. Asam absisat ini sering disebut juga hormon yang menghambat proses pertumbuhan ya, atau zat penghambat tumbuh. Karena memang pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, tumbuhan akan mengalami masa tidak aktif atau kita sering sebut masa dormansi. Sebenarnya ketumbuhan itu sendiri menguntungkan. Nah, di situ bisa kamu lihat beberapa fungsi dari asam absisat. Kemudian ada asam traumalin. Asam traumalin kita sering sebut juga ini hormon luka ya. Kenapa disebut hormon luka? Karena berperan dalam regenerasi sel, memperbaiki sel-sel di daerah luka. Jadi bisa menutup luka pada akar maupun batang tanaman. Berikutnya ada kalin. Kalin ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan tumbuhan pada jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ-organ tumbuhan. Beberapa hormon kalin antara lain yang pertama ada filokalin, merangsang pertumbuhan daun, kemudian ada kaulokalin, merangsang pertumbuhan batang, terus ada risokalin merangsang pertumbuhan akar, dan ada entokalin. Entokalin digunakan untuk merangsang atau berperan untuk merangsang pertumbuhan bunga.
Nah, demikian faktor-faktor luar dan faktor dalam yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya, kalian akan melanjutkan tugas pada Google Classroom. Di sana nanti kalian akan belajar untuk membuat desain penelitian sederhana tentang pengaruh faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.